Pernahkah kamu berpikir, apakah kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan sehari-hari bisa menambah usia hidupmu? Kebanyakan orang menganggap pola makan, olahraga, dan pengelolaan stres sebagai kunci umur panjang. Tapi ada satu faktor yang sering diabaikan yang ternyata punya dampak mengejutkan pada kesehatanmu. Seberapa baik kamu mencuci bagian-bagian tertentu dari tubuhmu. Faktanya, ada area spesifik yang jika tidak dibersihkan dengan benar, bisa menyebabkan masalah kesehatan serius, mulai dari infeksi hingga peradangan kronis, bahkan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dalam video ini, kita akan membahas 5 bagian tubuh penting yang perlu dicuci setiap hari jika kamu ingin menjaga kesehatan dan memperpanjang harapan hidupmu. Ini bukan hanya soal menjaga kesegaran, tetapi juga berperan langsung dalam mencegah penyakit, meningkatkan sirkulasi darah, dan bahkan mengurangi risiko kondisi terkait usia. Jika kamu selama ini mengabaikan salah satu dari area ini, kamu mungkin tanpa sadar membahayakan kesehatanmu. Tetaplah menonton sampai akhir karena kamu tidak hanya akan mengetahui bagian tubuh mana saja itu, tetapi juga memahami mengapa kebersihan yang tepat di area ini bisa membuat perbedaan besar seiring bertambahnya usia. Perubahan kecil dalam rutinitasmu ini bisa menjadi salah satu cara termudah untuk melindungi kesehatanmu di tahun-tahun mendatang. Mari kita mulai. Nomor 1. Tangan. Garis pertahanan pertama melawan penyakit. Tanganmu adalah bagian tubuh yang paling sering digunakan dan terpapar, namun seringkali diabaikan soal kebersihannya. Coba pikirkan, berapa banyak permukaan yang kamu sentuh dalam sehari? Gagang pintu, uang, troli belanja, tombol lift, ponselmu, bahkan wajahmu sendiri. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengambil bakteri, virus, dan kuman lain yang dengan mudah bisa masuk ke tubuhmu melalui mulut, hidung, atau mata. Inilah mengapa mencuci tangan bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga tentang melindungi diri dari infeksi serius. Penelitian menunjukkan bahwa sering mencuci tangan dapat secara signifikan mengurangi risiko pilek, flu, keracunan makanan, dan bahkan penyakit yang lebih parah seperti pneumonia. Ini adalah tindakan yang sangat sederhana, namun merupakan salah satu cara paling efektif untuk menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat dan mencegah komplikasi kesehatan yang tidak perlu. Masalahnya, kebanyakan orang tidak mencuci tangan sesering atau sebersih yang seharusnya. Banyak yang hanya membilas sebentar di bawah keran, mungkin menggosok tangan dengan sabun sebentar, lalu mengeringkannya. Tapi itu tidak cukup untuk menghilangkan kuman secara efektif. Kamu perlu mencuci tangan dengan sabun dan air hangat selama setidaknya 20 detik. Pastikan untuk menggosok di antara jari-jari, di bawah kuku, dan bahkan pergelangan tanganmu. Intinya, mencuci tangan bukan hanya kebiasaan, ini adalah garis pertahanan pertama melawan penyakit. Jika kamu merasa terlalu mudah terkena pilek atau sering mengalami masalah perut, mungkin inilah saatnya untuk lebih memperhatikan seberapa sering dan seberapa baik kamu mencuci tangan. Ini adalah upaya kecil yang membuat perbedaan besar dalam kesehatanmu. Nomor 2. Kaki, fondasi mobilitas dan kesehatanmu. Kakimu membawamu menjalani hidup, namun seringkali menjadi salah satu bagian tubuh yang paling diabaikan soal kebersihannya. Kamu mungkin sesekali mencuci kakimu saat mandi, tapi apakah kamu benar-benar memberikan perhatian yang layak? Faktanya, kakimu adalah tempat berkembang biaknya bakteri dan jamur. Dan jika kamu tidak membersihkannya dengan benar setiap hari, kamu bisa mempersiapkan diri untuk masalah kesehatan serius seiring bertambahnya usia. Sirkulasimu secara alami melambat dan kulitmu menjadi lebih rapuh, membuat kakimu lebih rentan terhadap infeksi, luka, dan bahkan kerusakan saraf. Jika kamu pernah mengalami kaki gatal, tumit pecah-pecah, atau bau kaki yang terus-menerus, semua itu adalah tanda bahwa bakteri dan jamur berkembang biak, dan peringatan bahwa kebersihan kakimu perlu ditingkatkan. Apa yang dimulai sebagai masalah kecil dapat dengan cepat meningkat menjadi infeksi yang menyakitkan, masalah mobilitas, dan bahkan komplikasi kesehatan jangka panjang. Banyak orang berasumsi bahwa membiarkan air sabun mengalir ke kaki saat mandi sudah cukup, tapi itu tidak benar. Kamu perlu secara aktif menggosok kakimu, termasuk sela-sela jari kaki, di mana bakteri dan jamur suka bersembunyi. Menggunakan sikat berbulu lembut atau waslap dengan air sabun hangat dapat membantu menghilangkan sel kulit mati, mencegah infeksi jamur seperti kutu air, dan mengurangi bau kaki.
Dan jangan lupa untuk mengeringkannya secara menyeluruh setelahnya, terutama di antara jari-jari kaki, karena kelembapan menciptakan lingkungan yang sempurna untuk pertumbuhan bakteri. Kondisi kakimu dapat memberitahumu banyak tentang kesehatanmu secara keseluruhan. Sirkulasi yang buruk, infeksi kulit, dan bahkan komplikasi terkait diabetes dapat pertama kali muncul di kaki. Jadi, jika kamu selama ini mengabaikan bagian penting tubuh ini, inilah saatnya untuk mulai memberikan perawatan harian yang layak. Nomor 3. Wajah lebih dari sekadar kulit. Wajahmu adalah salah satu bagian tubuh yang paling terpapar, terus-menerus bersentuhan dengan bakteri di udara, debu, polusi, dan bahkan minyak alami dari tanganmu. Tapi tahukah kamu bahwa mengabaikan mencuci wajah dengan benar bisa lebih dari sekadar menyebabkan jerawat? Itu sebenarnya bisa meningkatkan risiko infeksi mata, masalah pernapasan, dan bahkan melemahkan pertahanan alami tubuhmu. Coba pikirkan, hidung, mulut, dan matamu adalah semua titik masuk langsung bagi bakteri dan virus. Sepanjang hari, partikel-partikel kecil menempel di kulitmu, dan setiap kali kamu menyentuh wajahmu, bahkan tanpa menyadarinya, kamu memindahkan kuman langsung ke area sensitif ini. Inilah mengapa mencuci wajah setiap hari lebih dari sekadar menjaga kulitmu terlihat bagus. Ini adalah langkah penting dalam melindungi kesehatanmu secara keseluruhan. Salah satu area yang paling sering diabaikan adalah area di sekitar mata dan hidung. Kelopak mata dan bulu matamu dapat mengumpulkan kotoran dan bakteri, menyebabkan iritasi, kemerahan, dan bahkan infeksi, seperti konjungtivitis. Hal yang sama berlaku untuk lubang hidung, yang menjebak debu, alergen, dan kuman. Jika kamu tidak membersihkan area ini secara teratur, kamu bisa meningkatkan risiko infeksi pernapasan, masalah sinus, dan ketidaknyamanan mata. Tapi inilah kesalahan yang dilakukan banyak orang. Mereka mencuci wajah terlalu keras atau tidak cukup. Menggunakan air panas, sabun keras, atau menggosok terlalu agresif dapat menghilangkan minyak pelindung alami kulitmu, membuatnya lebih rentan terhadap iritasi dan kekeringan. Di sisi lain, tidak mencuci cukup bersih dapat meninggalkan bakteri yang berkontribusi pada pori-pori tersumbat, infeksi, dan bahkan kondisi kulit seperti dermatitis. Merawat wajahmu bukan hanya soal penampilan. Ini tentang menjaga area tubuhmu yang paling rentan tetap bersih dan bebas dari bakteri berbahaya. Jika kamu sering menggosok mata, sering pilek, atau akhir-akhir ini menyadari lebih banyak iritasi kulit, mungkin inilah saatnya untuk memikirkan kembali cara kamu mencuci wajahmu. Kebiasaan sederhana seperti mencuci wajah setiap hari dengan benar dapat membantumu merasa lebih baik, bernapas lebih mudah, dan melindungi diri dari infeksi yang tidak perlu. Nomor 4. Ketiak adalah kunci mencegah bau dan infeksi. Ketiakmu lebih dari sekadar membantu mengatur suhu tubuh. Mereka juga menampung kelenjar keringat yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri jika tidak dibersihkan dengan benar. Banyak orang menganggap kebersihan ketiak hanya sebagai cara untuk mengurangi bau badan, tetapi kenyataannya mengabaikan area ini bisa menyebabkan infeksi kulit, peradangan, dan bahkan masalah kesehatan jangka panjang. Alasan ketiak membutuhkan perhatian setiap hari adalah karena cara keringat berinteraksi dengan bakteri. Keringat itu sendiri tidak berbau, tetapi ketika bercampur dengan bakteri di kulitmu, ia menghasilkan bau. Seiring waktu, jika bakteri dan keringat menumpuk, itu bisa menyebabkan iritasi kulit, pori-pori tersumbat, dan bahkan infeksi yang menyakitkan seperti abses. Bagi orang dewasa yang lebih tua, yang mungkin mengalami perubahan sensitivitas kulit dan waktu penyembuhan, menjaga area ini tetap bersih sangat penting. Masalah lain dengan ketiak yang tidak bersih adalah risiko kelenjar keringat tersumbat, yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan, dan bahkan berkontribusi pada kondisi seperti hidradenitis suppurativa, penyakit kulit yang menyakitkan di mana benjolan terbentuk di bawah kulit. Mencuci ketiakmu secara menyeluruh setiap hari menghilangkan sel kulit mati, bakteri, dan kelebihan keringat, membantu mencegah masalah ini sebelum dimulai. Satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang adalah hanya mengandalkan deodoran alih-alih mencuci dengan benar. Deodoran dan antiperspiran membantu menutupi bau, tetapi mereka tidak menghilangkan bakteri. Faktanya, jika dioleskan pada kulit yang tidak bersih, mereka justru bisa menjebak bakteri, menyebabkan lebih banyak iritasi dan bau yang lebih kuat seiring waktu.
Inilah mengapa mencuci terlebih dahulu menggunakan sabun lembut dan air hangat sangat penting sebelum mengoleskan produk apapun. Menjaga ketiakmu tetap bersih bukan hanya soal kesegaran, tetapi juga tentang menjaga kulitmu tetap sehat, mencegah infeksi yang tidak perlu, dan menghindari iritasi yang bisa membuat kehidupan sehari-hari tidak nyaman. Jika kamu pernah mengalami gatal, kemerahan, atau bau yang terus-menerus, mungkin inilah saatnya untuk memikirkan kembali cara kamu merawat area yang sering diabaikan ini. Nomor 5. Pusar, perangkap tersembunyi bakteri. Pusarmu adalah salah satu bagian tubuh yang paling diabaikan, namun juga salah satu yang paling kotor. Mungkin tidak terlihat seperti area yang membutuhkan pencucian setiap hari, tetapi karena merupakan ruang kecil tertutup, ia menjebak keringat, sel kulit mati, dan bakteri lebih dari yang kamu kira. Faktanya, penelitian telah menemukan bahwa pusar rata-rata mengandung ratusan jenis bakteri yang berbeda. Beberapa di antaranya dapat menyebabkan infeksi jika tidak dibersihkan dengan benar. Masalah terbesar dengan kebersihan pusar adalah kebanyakan orang melupakannya sama sekali. Mudah berasumsi bahwa air sabun yang mengalir di tubuhmu saat mandi sudah cukup. Tetapi kenyataannya area ini membutuhkan perhatian langsung. Tanpa pembersihan yang tepat, bakteri dan jamur berkembang biak, menyebabkan bau yang tidak sedap, iritasi, dan dalam beberapa kasus infeksi yang memerlukan perawatan medis. Bagi mereka yang memiliki pusar yang dalam atau kelebihan berat badan, risikonya bahkan lebih tinggi. Keringat dan kotoran menumpuk lebih mudah, dan jika dibiarkan, dapat menciptakan lingkungan di mana infeksi jamur dan pertumbuhan bakteri berlebih berkembang. Beberapa orang bahkan mengalami nyeri, kemerahan, atau keluarnya cairan berbau busuk dari pusar mereka, semua tanda bahwa bakteri telah menguasai dan infeksi mungkin sedang berkembang. Cara terbaik untuk membersihkan pusarmu adalah dengan lembut mencucinya dengan waslap atau kapas yang dicelupkan ke dalam air sabun hangat. Pastikan untuk mengeringkannya secara menyeluruh setelahnya. Hindari penggunaan bahan kimia keras atau menggosok berlebihan karena dapat menyebabkan iritasi. Jika kamu melihat bau yang terus-menerus atau tanda-tanda infeksi, sebaiknya periksakan diri ke dokter karena infeksi pusar yang tidak diobati terkadang dapat menyebar. Pusarmu mungkin bukan sesuatu yang sering kamu pikirkan, tetapi menjaganya tetap bersih dapat mencegah ketidaknyamanan, infeksi, dan masalah kesehatan yang tidak perlu. Jika kamu belum terlalu memperhatikan area ini sebelumnya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai menjadikannya bagian rutin dari rutinitas kebersihanmu. Kita baru saja membahas 5 bagian tubuh penting yang perlu dicuci setiap hari. Tangan, kaki, wajah, ketiak, dan pusar. Masing-masing area ini memainkan peran utama dalam kesehatanmu secara keseluruhan, namun seringkali diabaikan dalam rutinitas kebersihan sehari-hari. Dengan menjaganya tetap bersih, kamu tidak hanya meningkatkan kebersihan pribadi, tetapi juga secara aktif melindungi diri dari infeksi, ketidaknyamanan, dan bahkan komplikasi kesehatan jangka panjang. Kenyataannya, penuaan membawa tantangan baru dalam hal menjaga kebersihan yang baik. Kulitmu menjadi lebih halus, sistem kekebalan tubuhmu merespons secara berbeda, dan tubuhmu membutuhkan sedikit lebih banyak perawatan daripada dulu. Tetapi kabar baiknya adalah kebiasaan sederhana dan konsisten, seperti mencuci setiap hari, dapat membuat perbedaan besar dalam bagaimana perasaan dan fungsi tubuhmu setiap hari. Jika ada satu hal yang bisa diambil dari diskusi hari ini, inilah dia. Perubahan kecil dalam rutinitasmu dapat berdampak besar pada kesejahteraanmu. Apakah itu meluangkan waktu ekstra untuk mencuci di antara jari-jari kaki, membersihkan ketiakmu dengan benar, atau memastikan pusarmu tetap segar? Upaya kecil ini berkontribusi pada kehidupan yang lebih sehat dan lebih nyaman. Sekarang saya ingin mendengar dari kamu, mana dari 5 area ini yang sudah kamu cuci setiap hari, dan mana yang menurutmu akan mulai kamu perhatikan lebih setelah hari ini? Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu saya apa yang telah kamu pelajari dan bagaimana kamu berencana untuk menerapkannya pada rutinitasmu. Pikiranmu penting bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca komentar kamu memberi kami motivasi dan semangat yang besar. Jika kamu menikmati video ini dan merasa bermanfaat, silakan suka, berlangganan, dan bagikan. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten bagus untuk memberi informasi dan menginspirasimu.
Terima kasih telah menonton dan kami berharap dapat melihatmu di video berikutnya.